yang ke-11 fil hadisi sani asara. Al-majlisu hadi asara fil hadisi hadi asara. Bermula majlis yang ke-11 pada hadis yang ke-11 pula. Alhamdulillah ala jami'in ni'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina mab'usi li khairil umami sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wassalam. Segala puji milik bagi Allah ala jami'i, di atas sekalian nikmatnya. Jadi Allah kita puji, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita banyak nikmat. Segala puji bagi Allah di atas sekalian nikmatnya. Wassalatu wassalamu, dan segala selawat dan salam ala sayyidina, di atas penghulu kita, siapa itu? Al-Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mab'us, yang diutus, li khairul umam, bagi sebaik-baik umat sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kita berselawat kepada dia, yang Nabi itu diutus bagi sebaik-baik umat. Artinya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang paling baik. Umat yang paling baik. Makanya Nabi Musa dalam kisah Isra Mi'raj itu cemburu dia. Artinya bukan cemburu, sedih dia umat yang paling banyak, tetapi paling sedikit masuk surga. Dia umatnya banyak, lama dia jumlah mereka banyak Bani Israel itu, tapi sedikit mereka yang masuk surga. Yang paling banyak itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang paling baik di antara umat Nabi yang lain. Wa ala alihi wasahbihi wassalam, dan selawat dan salam di atas keluarganya dan sahabatnya, wassalam, dan kesejahteraan di atas mereka semua. An Abi Muhammad Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, daripada Abi Muhammad Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, daripada Abi Muhammad Hasan anak Sayyidina Ali, anak Abi Thalib, anak Abi Thalib. Berarti yang berkata ini cucu Nabi Hasan, dipanggil dia Abi Muhammad Hasan namanya. Sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahainatihi, dan kesayangannya Nabi. Jadi Hasan ini cucu kesayangan Nabi. Hasan Husain kan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jadi Hasan ini dia yang syahid di medan perang kan, yang dipenggal lehernya itu. Hasan syahid di Hasan keno dalam perang, syahid di Husain inong beritu balagu, siapa itu? Tengku Rapli. Hasan itu dia meninggal syahid di perang apa namanya Gerbala, potong lehernya itu oleh siapa? Yazid ya. Di sejarah itu anak daripada Abi Umayyah. Kemudian apa? Kalau Husain dia itu diracun istrinya sendiri. Istrinya yang meracun dia. Itulah tantangan orang dahulu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya.
Qala berkata ia Hasan, hafaztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kau ragu akannya, ila kepada ma la yaribuka, apa yang tidak engkau ragu akannya. Jadi sesuatu yang kita ragu tinggalkan pada sesuatu yang yakin. Itu kan ada rasa-rasanya, itu sesuatu yang kita ragu biasanya kan. Nah, jadi tinggalkan, pergi enggak. Kalau memang ragu sekali datang, jangan. Atau istikharah dulu. Kalau ada dua kemungkinan kan kita istikharah. Karena dalam hadis tidak pernah menyesal orang yang beristikharah. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Qala Tirmizi, berkata oleh Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Hadisnya itu hasan lagi sahih. Derajat hadisnya itu bagus lagi sahih. I'lamu, ketahui olehmu ikhwani wahai saudaraku, wafaqani, memberi taufik akan aku oleh Allah, wa iyyakum, dan akan kamu, li taatihi, untuk mentaatinya Allah. Jadi yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa taat kepada Allah itu Allah yang memberikan taufik. Maka tidak boleh kita ujub dengan segala ibadah yang kita lakukan. Kalau ujub kita, maka pahalanya dihapus. Di langit keberapa itu kalau dalam hadis itu? Kalau nggak salah di langit kelima ya. Itu amalan kita kan nanti disaring. Amalan kita itu apa? Zainuddin sebelum sekali seminggu diangkat pada hari Kamis. Setiap hari diangkat pada sore hari. Sekali setahun diangkat pada nisfu Sa'ban, catat amal kita. Maka amalan kita itu diproses dia sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh. Maka sebelum Allah ciptakan, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah ciptakan langit ini, bumi 7 lapis, langit 7 lapis, duluan diciptakan dulu malaikat penjaganya. Jaga bumi ini ada. 7 lapisnya di sana ada malaikat diciptakan menunggu di pintu langit itu. Maka naik amalan kita pertama ke langit pertama. Catatan amalan kita sore hari tadi diangkatlah amalan kita ke langit ke atas, ke langit pertama. Maka sampai di langit pertama diterima oleh malaikat penjaga. Jadi dia mengatakan, kalau ada di situ penyakit kita khibah, maka nama malaikatnya itu malaikat khibah, saya malaikat khibah. Maka saya tahu siapa yang penghibah. Dan Allah menyuruh saya, kata malaikat itu, jangan engkau lalukan setiap orang yang ada khibah. Amalnya jangan kau kasih naik ke langit yang lain. Artinya dia itu tukang jaga, kalau ada penyakit kita itu tukang pengupat, dicampakkan amalan kita tadi, hempaskan ke mukanya, kata malaikat tadi. Sudah diterima ini. Dilihatnya ini ada khibah situ, di catatan kita tadi lihatnya amalan kita ada khibah, maka dia buang amalan kita tadi. Suruh campakkan ke mukanya. Jadi naik ke langit kedua begitu juga. Diproses lagi. Kalau ada kita itu bersifat tujuan kita dunia, begitu dicampakkan. Ada takabur dibuang, ada ria dibuang, ada sombong dibuang, ada ujub. Itu tak ke langit, nomor langit berapa dia, kalau nggak salah ujub ini ke langit kelima ya. Itu dijaga. Kalau ada ujub kita, ujub ini bangga kita dengan ibadah kita. Ujub itu bangga, terasa aku perasaanku si saleh nawa ateta
Baatin, tidak ada kita bilang, tapi di hati kita, lupa kita, itu taufik dan hidayah Allah ibadah kita tadi. Perasaanku tahun ini akulah yang paling baik amalanku. Begitu tergerak di hati kita, itu sudah ujub. Nah, lupa kita itu hidayah dari Allah, kita merasa bangga terhadap diri kita sendiri, itu ujub. Bukan kita banggakan kepada orang lain, bangga kita terhadap diri kita sendiri dengan ibadah kita, itu ujub. Maka itu dibuang amalan kita itu, dicampakkan. Apa segala catatan amalan kita tadi dihempaskan kepada muka kita. Jadi memberi taufik akan aku dan akan kamu untuk mentaatinya Allah. Anna hadzal hadis, sungguhnya ini hadis hadisun azimun, hadis yang besar. Wa maknahu, sebermula maknanya itu tarku, meninggalkan ma fi halihi, apa pada keadaannya itu syakun, ragu. Ila, hingga kepada mala syakun, apa yang tidak ragu fihi padanya. Jadi tinggalkan sesuatu yang ragu sampai kepada apa yang tidak ragu. Tinggalkan apa yang ragu hingga kepada apa yang tidak ragu. Artinya apa yang kita yakin, nah itu yang kita ambil. Yang ragu-ragu jangan diambil. Tolaban libaraati dinika, hal keadaan menuntut untuk terlepasnya dinika agama engkau. Wa irduka, dan harga diri engkau. Apa maknanya kalau kalian irdus itu? Kehormatan, itulah sama, itu harga diri. Karena tuntutan untuk terlepas bagi agama engkau, dan harga diri engkau. Wa maknahu aidan, dan maknanya juga rajiun ila makna hadis, kembali kepada makna hadis, inna halalan bayyinun. Dan maknanya juga kembali kepada makna hadis, sesungguhnya halal itu nyata ilah, sampai kepada akhir hadis. Maksudnya apa ini? Hadis ini tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang tidak kamu ragu. Itu untuk supaya kita menjaga kehormatan kita. Karena kalau sesuatu yang kita terjun kepada sesuatu yang ragu kita, biasanya itu berdampak tidak baik. Tidak baik. Misalnya berbuat dosa, ya kan? Ini ada ragu, saya pergi menonton apa tidak, akhirnya menonton, akhirnya hilang harga diri kita sebagai santri. Dan karena terlepas bagi agama engkau, artinya dengan kita meninggalkan sesuatu yang ragu, yang kita keragui tadi, kita telah melaksanakan agama kita dengan baik. Artinya tanggung jawab kita dalam agama kita itu kita sudah terlepas, artinya sudah terkerjakan dengan baik. Bukan maksudnya terlepas dari agama murtad di situ Roni, bukan. Maka harus paham kita maksudnya itu. Maksudnya kalau kita meninggalkan sesuatu yang kita keragui, berarti kita telah menjalankan agama kita dengan baik. Pamadukira, maka apa yang disebutkan hunaka di sana, yazkuruhuna, disebutkan di sini. Jadi makna hadis ini juga sama seperti halal itu nyata. Kan ada inna halal bayyinun, halal itu nyata dan haram itu nyata.
Artinya kembali kita kepada hal-hal yang nyata saja, jangan yang ragu-ragu. Halal kan sudah nyata, maka kepada yang nyata saja diambil. Haram juga nyata, maka yang haram jangan diambil. Udah jelas haramnya. Bahkan yang subhat saja kita disuruh jauhkan. Subhat itu kan ragu-ragu juga. Jauhkan. Jadi apa yang disebutkan di sini disebutkan di sana. Sama maksud hadis itu. Tujuannya sama. Inna halal bayyinun wa haramun bayyinun, dengan tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, berarti di situ ada dosa, ada biasanya mengandung dosa kan begitu. Kepada apa yang tidak kamu ragu. Wa yutattimu bihi, dan menyempurnakan ia dengan ini hadis hazal majlis ini majlis. Jadi innal halal itu kan di belakang hadisnya itu kan sudah berlewat. Jadi hadis ini menyempurnakan hadis yang belakang tadi. Fayasiru majlisan, maka jadilah ini majlis itu mustaqilan. Apa makna mustaqilan itu? Terasing. Terasing lengkap nggak? Menjadi pelengkap. Menjadi pelengkap dan terhitung. Ya, pelengkap tersendiri maksudnya. Maka jadilah majelis ini itu mustaqilan, tersendiri buat. Terasing itu kan tersendiri. Tersendiri itu bisa juga kita maknakan pelengkap dia. Ma'dudan lagi terhitung. Artinya hadis ini dibuat dia hadis yang tersendiri, tidak disatukan dalam hadis innal halalah bayyinun tadi. Walaupun ini menjelaskan hadis yang sebelumnya, sebagai penyata hadis sebelumnya ya kan. Tetapi ini hadisnya ini tersendiri dan dihitung, artinya ini hitungan hadis juga, makanya hadis itu di sini ada 40. Ini ada termasuk lain hitungan, ini masuk hitungan hadis yang ke-10 ke-11. Wa hadza la yukhfa 'alal haziki wa qaulihi, dan sebermula ini la yukhfa tidak samarlah halal haziki di atas cendikiawan. Tahu kan cendikiawan? Orang-orang pintar. Jadi ini bagi pelajar yang pintar maksudnya. Ini nggak asing lagi hadis ini. Sudah sering. Kalau orang yang pintar pasti sudah sering dia dengar dan dia baca mengenai hadis ini.